Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun manta bi ni'mati rabbika bi majnun. Walal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, masih di juz 1, kajian tentang Kitabul Ilmi, dan kita akan melanjutkan tentang perincian tentang pembagian ilmu akhirat atau jalan ilmu tentang jalan menuju ke akhirat. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Wa in qulta, maka jika berkata siapa engkau, atau dalam bahasa komunikatifnya itu fa in qulta, maka jika kau katakan, fasilli, maka jelaskanlah, perincilah li kepadaku ilma thariqil akhirati, tentang ilmu jalan menuju akhirat. Tafsilan secara terperinci, yushiru, yang bisa mengantarkan apa perincian ini. Yushiru yang bisa mengarahkan, bisa menunjukkan, ya, perincian ini menunjukkan ila tarajumihi, untuk bisa menerjemahkan. Wa illam yumkin, sekalipun tidak mungkin apa istiqsa'ut afasilihi, tidak mungkin memperinci secara istiqsa', secara detail. Istiqsa' itu di puncak, jadi perincian secara puncak itu tidak mungkin, sekalipun tidak mungkin. Tetapi minimal nanti kita dapat kesimpulan dari perincian tentang apa yang disebut dengan ilmu yang menjadi jalan akhirat. Oleh sebab itu fa'alam, ketahuilah, annahu, akan sesungguhnya ilmu thariqil akhir itu kismani, ada dua, bagi menjadi dua. Pertama adalah ilmu mukasyafatin, namanya ilmu mukasyafah, wa ilmu muamalatin, dan ilmu muamalah. Sebelum kita melanjutkan tentang penjelasan ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah, kita sesungguhnya sangat familiar dengan istilah mukasyafah dan muamalah. Ya, sangat familiar pendengaran kita seringkali di tengah-tengah teman kita, sahabat kita, atau ketika kita berkumpul dengan banyak orang itu kadang-kadang ada salah satu di antara mereka itu sering mengucapkan dengan mukasyafah. Yang mana mukasyafah yang pada kebanyakan orang itu diartikan bahwa waruh, jadi mengetahui sebelum terjadi. Apa kalau Jawanya itu waruh sadurunge terjadi, itu namanya mukasyafah. Ada yang orang mengartikan mukasyafah itu terbukanya segala sesuatu yang tidak tampak, hal-hal yang sifatnya misteri, yang gaib itu, ya, itu semuanya akan terbuka dan akan tampak jelas ketika orang itu mempunyai ilmu mukasyafah. Apakah iya betul bahwa setiap orang yang mampu menerawang, setiap orang yang mampu menyingkap tirai-tirai kegaiban, bisa menebak, bisa memprediksi
Apakah itu termasuk kategori ilmu mukasyafah? Tentu masih tanda petik, itu masih koma. Karena apa? Karena kita harus mengetahui tentang apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan mukasyafah. Karena sebuah takrif, ya, sebuah pendefinisian terhadap suatu istilah itu menjadi penting. Karena di situ nanti kita akan menentukan pemahaman-pemahaman secara valid, secara sah, secara sahih itu kita bisa memahami. Pertama adalah dari yang namanya takrif. Maka itu di dalam satu kajian kitab usul fiqh itu bahwa ilmu yang menjadi satu kerangka dasar keilmuan itu pertama harus mengetahui tentang mabadi. Mabadi itu adalah hal-hal yang mendasar dari setiap pembahasan, dari sebuah tema yang di dalamnya itu adalah tentang penjelasan tentang takrif, pendefinisian terhadap sesuatu. Banyak sekali orang itu mengatakan sesuatu, ya, ketika ditanyakan sejatinya sesuatu itu banyak yang salah, memahami, memaknai, atau mengambil dari pemahaman istilah-istilah itu. Maka bagi seorang yang selalu bersandar kepada keilmuan itu, yang selalu mendasarkan dengan ilmu, jangan sampai kita itu tidak mengerti dari sebuah definisi dari tema yang akan kita bahas. Makanya penting, ya. Jadi ilmu mukasyafah itu kan sementara ini yang familiar di telinga kita adalah orang yang mampu nerawang, orang yang mampu memberikan penjelasan-penjelasan hal-hal yang misteri kan seperti itu. Maka nanti kita akan memvalidasi, istilahnya memvalidasi terhadap apakah betul bahwa kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang itu seluruhnya dinamakan mukasyafah, ya. Maka itu perlu untuk klarifikasi terhadap kajian ilmu itu. Begitu juga wa ilmu muamalah, ada istilahnya ilmu muamalah, ilmu pergaulan. Yang sering ilmu muamalah itu kita maknai sebagai ilmu transaksional, ya, biasanya ada di dalam perdagangan. Maka itu mohon disimak dan diperhatikan. Wal qismul awwalu, maka ada pun pembagian pertama daripada apa? Pembagian tentang ilmu, ya, jalan menuju akhirat. Pertama adalah ilmu mukasyafati, yaitu ilmu mukasyafah. Apa sih ilmu mukasyafah itu? Wa adabul ilmu mukasyafah itu ilmu batini, ilmu yang bersumber dari batin, di dalam hati. Jadi ini tidak ada teknologinya, ya, tidak ada teknologinya ilmu mukasyafah itu. Jadi murni bahwa ilmu mukasyafah itu adalah ilmu batin. Wa dzalika, dan adapun ilmu batin itu wayatul ulumi, menjadi puncak, ya, wayah tujuan, puncak daripada tujuan seluruh daripada ilmu. Jadi seluruh dari keilmuan-keilmuan kita itu sesungguhnya pada puncaknya nanti yaitu ada di dalam ilmu batin namanya. Makanya itu mukasyafah itu dinamakan kata lain adalah ilmu batin. Karena olah bukan olahraga, tapi olah batin. Bagaimana memanage, ya, mengatur batin ini menjadi baik. Oleh sebab itu, kaitannya dengan seberapa penting orang harus belajar ilmu mukasyafah, seberapa urgen kita harus mengenali dan memiliki ilmu mukasyafah, ilmu punya batin. Maka sebagian para ulama, terutama ulama yang sudah makrifah, faqad qala, maka sungguh telah berkata, ya, ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang sudah makrifah, beliau mengatakan begitu, malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khotimati. Man, adapun barang siapa itu lam yakun, tidak ada,
lahu bagiman apa nasibun, adapun sebagian min hadzal ilmi dari ilmu ini. Akhafu, aku khawatir alaihi atas man su'al khotimati, menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Bahwa hidup kita itu butuh yang namanya husnul khotimah. Jangan sampai di saat-saat kita mengakhiri hidup di dunia ini menjadi orang yang su'ul khotimah. Dan gara-gara atau penyebab, salah satu yang menyebabkan kita menjadi su'ul khotimah, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para ulama ahli ma'rifah itu adalah ketika ada di antara kita ini tidak sedikit pun mempunyai ilmu yang namanya ilmu ma'rifah. Maka itu beliau mengatakan malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi. Barang siapa lam yakun yang tidak ada, lahu bagi man, apa nasibun, adapun sebagian min hadzal ilmi dari ilmu ini. Awas loh. Siapa di antara orang-orang yang tidak mempunyai bagian daripada ilmu, maka aku khawatir orang itu akan su'ul khotimah ketika mengakhiri hidupnya. Maka ini menjadi sebuah keniscayaan buat kita. Ya, keniscayaan itu sebuah tentu wajib lah buat kita untuk berusaha menjadi orang yang ma'rifah. Wa adna nasibin minhu, adapun wa adna nasibin, adapun paling rendah dari bagian minhu dari ilmu, artinya minimal, ya, minimal bagian ilmu ini. Kalau Anda tidak mempunyai ilmu ini, minimal wa adna nasibin minhu namanya, minimal bagian minhu daripada seseorang itu atas diku membenarkan, meyakini dalam hati, mempercayai dengan hadzal ilmu. Jadi setidaknya kalau Anda memang tidak menggeluti, tidak mengahlihi terhadap kajian ilmu-ilmu batin ini, Anda jangan mengingkari. Karena sesungguhnya setiap orang itu harus mempunyai ilmu ini, ilmu mukasyafah atau ilmu batin. Ini setiap muslim itu semestinya punya ini. Karena yang dikhawatirkan oleh orang-orang ahli ma'rifah, aku khawatir kalau nggak punya ilmu ini kamu itu akan su'ul khotimah dalam hidup. Maka minimal ini wa adna nasibin minhu, minimal bagian daripada ilmu itu atas diku membenarkan. Wa adna nasibin, dan adapun paling rendah-rendahnya bagian minhu dari ilmu itu atas diku membenarkan bi dengan ilmu, membenarkan dalam hati, oh ya benar itu ada ilmu. Begitu loh. Lo sudah tidak mengalihi, ya, mengingkari, membuli lagi. Ini luar biasa. Hati-hati ya, hati-hati betul. Kalau memang Anda tidak bisa menjadi orang yang, ya, tidak bisa menjadi orang yang ikut andil menjadi orang yang ahli ma'rifah, ahli mukasyafah, ahli ilmu batin, minimal sampai mengambil posisi untuk meyakini bahwa itu ada. Serta ini lagi wa taslimuhu, dan memasrahkan akan hadzal ilmu ini li ahli, kepada ahlinya ilmu ini. Ya sudah, kita percaya kepada seseorang, kita pasrahkan. Begitu loh caranya. Bahaya ini kalau kita sudah tidak menguasai ilmu ini, tidak mempelajari ilmu ini, kita nggak percaya lagi. Ya. Maka itu minimal, tingkatan di minimal itulah biar menyelamatkan kita, jangan sampai kita itu menjadi su'ul khotimah, ya. Waqala akhor, nah ini ada waqala, dan berkata siapa akhor, ulama yang lain,
Mangka naman barang siapa itu kana ada siapa man adapun barang siapa kana ada fihi pada man apa khoslatani dua perkara lam yuftah maka tidak akan terbuka lahu bagi man bisyai'in dengan sesuatu min hadzal ilmi dengan sesuatu dari ilmu ini min hadzal ilmi apa bid'atun satu bid'ah au kibarun atau pongkak sombong. Barang siapa yang mempunyai dua hal, dua perkara, dua etik, dua tingkah, keselatan, dua perkara, maka dipastikan orang itu tidak akan pernah bisa mukasyafah. Jadi kalau ingin Anda bermukasyafah itu jangan sampai Anda pelihara dua hal ini. Apa itu? Bid'atun au kibarun. Orang yang ahli bid'ah mengada-ngada sesuatu yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Selama ada dalil, maka enggak ada soal, bukan bid'ah itu. Entah itu melalui dalil secara langsung bil istilahnya bil istimbat ya, istimbatul akam bil mustanbatah au ghairul mustanbatah. Yang penting bahwa itu ada dalilnya. Karena model pengambilan mengistimbat hukum itu kan ada dua. Ada dengan cara ghairul mustanbatah. Enggak perlu kita menggali lagi karena cukup dengan ayat-ayat dalil yang sudah sangat zahir. Ada yang ghairul mustanbatah. Mustanbatah artinya dengan cara digali. Karena butuh diambil sari-sari untuk memberikan dalil terhadap persoalan-persoalan waqi'iyah yang masih belum ada dalil hukumnya. Dan selama masih ada itu, katanya Mbah Hasyim di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa selama itu ada kaidah-kaidah mu'dhamus syariah, jadi masih ada kerangka besar daripada syariah, kita tidak boleh menjustifikasi suatu perbuatan seseorang yang baru itu dianggap bid'ah selama masih ada dalil yang masih dijadikan cantolan. Jadi nggak gampang juga orang dikatakan bid'ah. Nah itu jangan ahli bid'ah ya. Kalau ahli bid'ah, kalau Anda jadi ahli bid'ah, Anda sulit untuk menjadi orang mukasyafah. Atau kibar atau sombong. Sombong itu boleh jadi banyak hal. Ada sombong karena ilmu, ada sombong karena pangkat, ada sombong karena keturunan, ada sombong karena harta benda. Pokoknya sombong itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kelebihan. Hati-hati jangan sampai bongkar. Wakilah, nah ini juga ada yang mengatakan. Wakilah dikatakan man adapun barang siapa karena yang ada siapa orang itu muhibban, orang yang sangat mencintai dunia kepada dunia, au musiron atau orang yang isror. Isror itu orang yang tidak pernah putus melawan kemaksiatan. Musiron itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, musiron ala hawa. Orang yang terus menerus, pertama barang siapa yang cinta dunia atau orang yang terus menerus ala hawan atas membiarkan hawa nafsu, lam yatahaqqaq bihi, lam yatahaqqaq tidak akan pernah bisa mempunyai hak dengan mana. Orang itu tidak akan pernah mendapatkan hak itu, hak untuk menjadi orang mukasyafah. Lam yatahaqqaq tidak akan pernah mempunyai hak pada orang yang senangannya dunia, orang yang selalu membiarkan hawa nafsu. Ini tidak akan punya hak untuk mendapatkan ilmu yang namanya ilmu mukasyafah. Jadi proses ini harus dilalui, Mas. Jangan sembarang orang kamu labeli ini mukasyafah ya. Mukasyafah. Nah, terus kemudian waqot yatahaqqaqu. Sekalipun kadang-kadang ya waqot yatahaqqaq itu artinya saya maknanya adalah kadang-kadang. Waqot yatahaqqaqu dan kadang-kadang terbukti nyata. Ya, bisa iril ulumi dengan seluruh ilmu-ilmu.
ya sekalipun bahwa nanti itu akan bisa dibuktikan dengan ilmu yang lain. Kadang-kadang itu bisa sih. Kadang-kadang bisa di apa ya? Dimakbul, orang itu bisa mendapatkan mukasyafah itu ya mungkin dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau toh ada wa qalu kubatiman, dan adapun siksa, paling sedikit-sedikitnya siksanya orang yungkiruhu yang mengingkari, yamanhu akan apa? Akan ilmu batin. Wa qalu kubatiman, adapun sedikitnya akibat orang yang yungkiru mengingkari siapa manhu akan ilmu batin, annahu sesungguhnya orang itu layaduku tidak akan pernah bisa merasakan, ya tidak pernah bisa merasakan minhu dari apa? Minhu dari min layaduku tidak pernah bisa merasakan minhu dari man syai'an sesuatu, layaduku dan tiada akan bisa merasakan minhu dari man syai'an sesuatu. Setidaknya wa aqallu namanya, minimal paling sedikit akibat orang yang mengingkari terhadap ilmu mukasyafah, ilmu batin itu, bahwa orang itu tidak akan pernah bisa merasakan sedikit pun dari ilmu. Maka itu wayun sidu, dan kemudian membacakan syair ya, wayun sidu dan membaca bersenandung ala qaulihi, atas dawuhnya seorang syair, wa ardo liman waba angka waibatuhu ghibatuhu fadzaka dzanbun iqabu bihi wardo liman waba angka ghibatuhu fadzaka dzanbun iqabuhu fi. Wardo dan relalah, ikhlaslah, relalah, liman waba angka kepada orang yang ngerasani, liman bagi orang waba yang ngerasani angka padamu apa? Wibatuhu, hibahnya orang. Fadzaka di sana itu, sekalipun Anda meridho itu, fadzaka di sana dzanbun, itu dzanbun dosa, iqabu yang ada pun siksanya, dzanbun fihi pada orang yang menghibah. Nah, wahwa adapun yang dimaksudkan itu ilmu siddiqina wal muqarribina. Jadi yang dimaksudkan ilmu mukasyafah, ilmu batin, ya itu termasuk bahwa adapun ilmu mukasyafah itu ilmu siddiqina, ilmunya orang-orang yang meyakini dengan hati akan kebenaran. Wal muqarribina dan ilmunya orang-orang yang takarrub kepada Allah. Jadi yang dimaksudkan ilmu kasyafah yaitu ilmunya orang-orang yang percaya hatinya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Mengendaki aku, katanya Mughazali. Ilmal mukasyafati akan ilmu mukasyafah, bahwa adapun ilmu mukasyafah itu ibaratun sebuah ungkapan. Ilmu mukasyafah itu adalah sebuah ungkapan an-nurin, ungkapan tentang cahaya. Yadharu yang muncul apa cahaya fil qalbi yang ada di dalam hati, inda tathiri ketika suci hatinya, wa tazkiyati dan ketika bersih hatinya, min sifatihi dari sifat-sifatnya hati, al-madhumati yang tepat. Jadi ilmu mukasyafah itu adalah sebuah ungkapan dari cahaya.
gerakan cahaya yang muncul, yadharu yang muncul adanya itu di hati. Jadi ilmu mukasyafah itu adalah sebuah ungkapan cahaya yang muncul. Jadi kalau diibaratkan cahaya api itu cahaya yang menyala, yang ada di dalam hati. Kapan itu? Ya, munculnya cahaya yang tampak di dalam hati itu indah tadbiri, ketika bersih, ketika suci hatinya, wa tazkiyati, dan ketika bersih hatinya, min sifati, dari sifat-sifat hati al-madmumati, yang tercela. Jadi ketika hati itu sudah bersih, suci dari sifat tercela, cahaya itu muncul. Kalau sudah cahaya itu muncul, sudah yadhar nurid dohir, namanya nur yang muncul di dalam hati, disebabkan karena suci dan bersihnya hati dari sifat yang tercela, sehingga muncul itu sendiri. Kalau sudah cahaya itu muncul karena bersihnya, karena sucinya, ya, yang ada di dalam hati itu, apa yang kemudian kasyifu, maka kemudian akan tersingkap min dzalikan nuri, dari cahaya itu. Jadi cahaya itu yang ada di hati itu mampu mensentolop nanti, menerangi. Wa yang kasyifu, dan akan tersingkap min dzalikan nur, melalui cahaya itu. Cahaya itu akan mencingkap apa? Umurun kasiratun, persoalan-persoalan yang banyak. Nah, ini lahirnya mukasyafah ini, melalui mukasyafah. Jadi mukasyafah itu lahir dari apa? Dari cahaya suci, cahaya bersih yang ada di dalam hati sanubari seseorang, suci dan bersihnya dari sifat yang tercela. Itu nanti memunculkan, ya, bisa tersingkap semua persoalan-persoalan karena dari cahaya yang suci tadi. Nah, sucinya cahaya itu disebabkan apa? Ya karena bersih, cahaya yang muncul di dalam hati itu, yang menerangi itu, sehingga seluruhnya akan tampak. Itu karena kesucian dan kebersihan hati, sehingga tersingkap semuanya. Yang gelap, ya usah repot-repot. Kalau pengibaran kita masuk dalam ruangan, ya, ruangan gelap di rumah, atau misal rumah kita gelap, itu seluruhnya itu akan hilang, kan, tidak tampak. Bukan tidak ada. Meja, kursi, ya, TV, kulkas. Kalau cahaya nggak terang, itu nggak akan tampak, nggak muncul, nggak akan terlihat oleh mata kita. Bukan tidak ada di dalam rumah, itu banyak sekali barang-barang yang ada di dalam rumah. Tapi karena gelap, karena tidak ada cahaya. Nah, ketika sesuatu itu, rumah yang gelap itu ada cahaya, artinya tampak semuanya. Lah, munculnya, tampaknya benda-benda yang hilang, yang tidak kelihatan, itu muncul karena adanya cahaya. Dan cahaya muncul yang ada di dalam hati itu karena suci dan bersihnya hati dari sifat itu. Baru ini akan lahir mukasyafah. Wa yang kasifu, dan akan terbuka min dzalika nuri, dari cahaya itu apa? Umurun kasiratun, persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang banyak. Sehingga karena intisab, yasma'u, mendengar, min qablu, yang sebelum-sebelum, akhirnya terdengar sesuatu yang belum datang itu datang seluruh. Yasma'u min qablu, asma'ah, akan nama-nama daripada umurun kasiro tadi. Ya. Dari umurun kasiro itu nama-nama itu akan terdengar. Sehingga kalau sudah terdengar, fayatawahamu, maka akan tercipta itu akan tergambarkan. Kalau bahasa itu tercipta, itu artinya tergambarkan. Laha akan asma ma'aniya mujmalatan, makna mujmalatan secara garis besar mujmal.
ghairu muttadihatin, yang tidak secara nyata. Nah, ketika orang itu mukasyafa, sudah dibuka, tersingkap karena cahaya tadi semua hal, maka karena yasma'u min qabl, maka ada yasma'u, mendengar min qablu, sebelum-sebelumnya, asma'a akan nama-nama dari semua apapun yang nggak tahu itu, akhirnya itu akan tergambarkan, terkonfigurasi, akhirnya terdeskripsi dari persoalan-persoalan itu dengan secara global. Oh iya bisa diperlihatkan, tapi tampak masih belum perinci, masih bersifat global. Oh nanti yang jadi presiden ini, oh nanti yang jadi yang jadi bupati ini, oh ini sudah mulai ditampakkan, ada beberapa isyarat-isyarat. Itu semua karena apa? Karena terbuka itu karena cahaya kebenaran itu, cahaya suci yang ada di dalam qalbinya. Akhirnya tersingkap seluruhnya. Ya, ma'ani yang mujmalatan, makna-makna secara global. Jadi karena yasma'u min qabl, akan mendengar, karena ada yasma'u, mendengar. Siapa orang yang mengqasaba min qabl, sebelumnya, yang sebelum terjadi ini akan bisa mendengar apa? Asma' akan nama-namanya, iki namai yang jadi presiden ini yang akan kalah, ini yang menang, ini yang akan jadi bupati, ini yang akan jadi DPR. Faitawaham, kemudian tercipta, tergambarkan, ya, laha akan asma, ya, atau laha akan asma, ma'aniya mujmalatan, dengan makna-makna yang secara global. Akhirnya bisa membaca isyarat-isyarat. Jadi nggak pas langsung jelas gitu, enggak langsung jelas fotonya, oh ini yang jadi presiden, enggak, oh ini yang jadi DPR, enggak begitu. Ya, nanti akan dikasih makna-makna secara mujmal. Fatat tadihu, maka menjadi jelas idzaka, ketika muhasafah seperti itu, akhirnya menjadi jelas. Hatta tahsula, sehingga akan berhasil apa al-ma'rifatu al-haqiqiyatu, mengetahui atau makrifah secara hakiki. Hatta tahsula, sehingga akan berhasil apa al-ma'rifatu, yaitu makrifah, kenal apa makrifah al-haqiqiyatu, yang bersifat hakikiyah, bidatillah, tentang zatnya Allah, wa bisifati, dan sifat-sifatnya Allah, al-baqiyati, yang langgeng, yang tetap, at-tahamati, yang sempurna. Dari itu nanti, dari proses seperti itu, maka menjadi jelas. Fatat tadihu idzaka, fatat tadihu, maka menjadi jelas. Ya. Fatat tadihu, maka menjadi jelas ingkisyafnya, karena cahaya itu, terbukanya karena itu. Idzaka, ketika itu sudah mukasyafah, sehingga hatta tahsulal ma'rifatul haqiqiyatu, sehingga berhasil makrifah secara hakiki bidatillah, akan zatnya Allah, bisifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, al-baqiyati, yang tetap, yang kekal, at-tamati, yang sempurna, serta akan makrifah bi af'alihi, akan perbuatan-perbuatan Allah, wa bi hukmihi, dan pengaturan Allah fi khalqid dunya, tentang terciptanya dunia dan terciptanya akhirat. Hukum-hukumnya itu akhirnya mengenal hukum. Wa wajhi tartibi, dan sisi tujuan mengurut-urutnya Allah. Allah menjadikan mengurut il akhirati, akhirat, alat dunia, terhadap dunia. Jadi dunia diciptakan itu untuk akhirat, itu dirinci, disusun secara rapi, mengenal seperti itu. Wal ma'rifatu, dan akhirnya mengerti tentang bimakna nubuwati, tentang makna kenabian, ya, wa nabi, dan makna tentang, wa makna wahyi, dan makna wahyu, wa makna syaitoni, dan arti syaiton, wa makna lafzil malaikati, dan makna lafaz malaika wa syayatin, itu akhirnya paham semua. Wa kaifiyati, dan bagaimana cara ma'adati syayatinil insan, bagaimana caranya ma'adat, menolongnya syaitan kepada manusia,
Begitu juga wa kaifati dhuhuril maliki lil anbiya, bagaimana penampilan sang raja dalam Tuhan kepada para nabi. Wa kaifiyati, dan bagaimana cara wusulil wahyi, bagaimana cara sampainya wahyu ilaihim kepada para anbiya. Itu akhirnya menjadi mengerti, tersingkap. Wal ma'rifatu, serta berhasil mengetahui, mengenal bimalakuti samawati, akan kerajaan-kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma'rifatul qalbi, dan akhirnya menjadi mengetahui tentang hati. Ya, wa kaifiyatut tasaddumi junudil malaikati, dan bagaimana cara untuk tasaddum, ya, menyerangnya tentara-tentara malaikat dan tentara-tentara setan. Ya. Fihi, di dalam tasaddum itu bagaimana. Jadi itu mulai mengenal seperti itu akhirnya, bagaimana tipu dayanya setan, bagaimana cara malaikat. Itu akhirnya mengerti seperti itu orang-orang malaikat. Wa ma'rifatul farqi, dan akhirnya menjadi mengenal perbedaan baina lamatil maliki wa lamatis syaiton, antara tempat tinggalnya malaikat dan tempat tinggalnya setan itu di hati itu karena apa? Ya, itu ngerti kapan hati itu akan dihuni malaikat dan kapan hati itu akan dihuni setan. Wa ma'rifatul akhirati, dan akhirnya menjadi mengerti apa akhirat, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka, wa azabil qabri, dan siksa kubur, wasiroti, dan sirot, wal mizani, dan mizan, wal hisabi, dan hisab. Itu akhirnya mengerti seperti itu. Wa makna qauli ta'ala, dan akhirnya mengerti makna daunya ta'ala, iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah Muhammad, kitabaka, akan kitab kafa, cukuplah, binafsika, akan dirimu, al yauma, pada hari, 'alaika, bagimu, hasiban, akan dihisab. Maknanya itu muhasiban, ya, akan dihisab. Jadi kamu hasiban, akan dihitung. Wa makna qauli ta'ala, dan mengerti. Orang ma'rifah itu, orang mukasyafah, artinya mengerti dawuhnya Allah Ta'ala, wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat, la ya, ada negeri akhirat itu al hayawanu, hidup terus, laukanu, andaikan ada mereka itu ya alamuna. Wa makna liqa'illah azza wa jalla, dan mengerti. Orang ma'rifah itu akhirnya mengerti akan perjumpaan dengan Allah, wan nadri, dan bisa melihat ila wajhil karim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa maknal qurbi, apa makna dekat, minhu, dari Allah, wan nuzuli, dan berdiam, fi jiwarihi, fi jawari, di sisi Allah. Itu maknanya apa? Itu akhirnya memahami orang-orang ma'rifah. Wa makna, dan memahami makna, wa makna husulis sa'adati, dan makna berhasilnya kebahagiaan, bimurafaqatil a'la, yang selalu bersama-sama dengan orang malaikat-malaikat yang tertinggi. Wa muqaranatul, dan perbandingannya, wa muqaranatul, dan bisa mengerti, memahami perbandingan, wa muqaranatil malaikati, perbandingan malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi. Wa makna tafawud darajati al jinan, dan mengerti akan tafawud, akan tingkatan derajat ahli surga, hatta yara ba'dumul ba'do kama yura al-kawakibu ad-durya fi jawfis sama ila wiri dzalik mimma yutawwilu tafsiruhu. Ini karena rekamannya ini kayaknya butuh dicek ini, jadi nanti pasti nanti terputus ini. Untuk itu sebelum terputus di rekaman ini, saya putuskan di sini dulu. Nanti akan saya ulang di bab masalah makna tafawud, makna tingkatan perbedaan derajat ahli surga, ya, bagaimana derajatnya ahli surga itu, berbeda-bedanya itu di apa nanti fasilitas-fasilitasnya. Ketika berbeda kan juga berbeda fasilitas kan, maka itu akan dijelaskan. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.